Nah, padahal di waktu 15 menit tadi itu dia bisa melaksanakan wajibat sholat duhur, bisa bersuci, bisa melakukan sholat duhur. Tapi dia nggak segera sholat, maka di situ nanti kalau udah suci, maka dia wajib mengkodok sholat duhur itu tadi, gitu loh. Tuh. Kakak ipar itu mahram mu'akkad. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad gitu. Ya dia tuh mahram, nggak boleh dinikahi. Cuman kita bersentuhan itu nggak boleh, salaman itu nggak boleh. Mengkodok sholatnya pacar kita, ini kurang kerjaan banget. Kalau aku keluar darah jam 11 siang, apa masih ganti sholat? Enggak gitu loh. Kecuali kok misalkan kalau di Indonesia kayaknya jam 11, apakah ada sholat duhur jam 11 pas ya gitu loh. Itu enggak dikodok. Kakak adik boleh besanan. Seperti apa itu? Sepupu nikah dengan sepupu boleh. Waktunya apa harus pas duhur buat kodok? Ya pas sucinya itu kapan gitu loh. Pas sucinya itu kapan? Itu pas sucinya itu kapan? Harus di kodok di situ. Maka kalau misal teman-teman kan biasanya kalau teman-teman perempuan itu haid punya kebiasaan haid ya itu. Jadi kalau udah tanggalnya itu segera sholat tepat waktu. Jangan sampai udah masuk tanggalnya nggak segera sholat terus nanti harus nggak keburu sholat. Yaitu nanti wajib mengkodoknya di situ. Maka udah mulai masuk jadwalnya segera sholat di tepat waktu biar nggak wajib kodok di situ. Kalau mau ganti sholat yang kita lalu gimana? Apa cukup dengan diganti fidyah? Enggak, bukan diganti fidyah, tapi tetap dihitung jumlahnya, utang sholatnya, terus dikodok. Orang mana? Saya Jawa Tengah. Mungkin baru yang tanya ini. Yang benar itu bersuci itu gimana sih? Bersuci dari apa? Hadas besar atau hadas kecil? Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, bisa itu loh. Tapi kalau hadas besar harus dengan mandi junub, mandi besar itu. Aku hampir tiap hari sama kakak ipar aku, gimana caranya? Ya nggak usah sentuhan, gitu. Nggak usah sentuhan. Sesimpel itu. Nggak usah sentuhan. Jangan melihat kakak ipar yang nggak pakai kerudung, gitu. Berarti sampean boleh berbesanan sama kakak atau adik sampean. Kalau misalkan saya punya anak, tapi saya belum punya anak ya, saya nikah aja belum gitu loh. Sepupu, anak saya nikah dengan sepupunya itu boleh. Kalau setauku mengkodok sholat itu pada waktunya. Sholat apa dulu? Tergantung kodoknya kodok apa dulu. Gitu. Saudara tiri beda ibu menikah apa bukan? Saudara tiri beda ibu. Kalau satu bapak ya sama saja nggak boleh gitu. Satu bapak beda ibu nggak boleh nikah gitu loh. Kalau siklus biasanya nggak nentu. Kadang sucinya pas 7 hari atau kadang terputus sampai besok itu gimana? Gini, kalau misalnya agak ribet itu pada terputus-putusnya, nanti ada rumusan tentang darah haid dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 ya itu loh. Harus didahului suci 15 hari, darah haid maksimal 15 hari di situ. Kalau sampai terjadi putus itu namanya nakok. Ada namanya nakok. Nakok itu di mana fase di mana nggak keluar darah, di situ namanya nakok. Nakok itu bisa dikumis suci, bisa dikumis sebagai haid. Gimana cara menentukannya? Tergantung gitu loh. Tergantungnya gimana? Contoh tanggal 1 sampai 7 itu keluar darah, dan tanggal 8 9 nggak keluar darah, di tanggal 10 keluar darah lagi. Dan di tanggal 10 ini yang keluar darah haid, maka dihukumi sebagai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masih haid gitu loh. Tapi kalau semisal tanggal 1 sampai 7 keluar darah, terus tanggal 8 9 tidak keluar darah, dan di tanggal 10 itu keluar darah, tapi yang keluar dari sifat darah istihadah, bukan darah haid ya, dari istihadah, maka dihukumi sebagai sucinya di tanggal 8 tadi itu dihukumi sebagai suci. Misalkan tadi punya utang sholat duhur, saya suci subuh, berarti dia kodok pas waktu duhur. Iya, kalau diperbolehkan menikah dengan saudara tiri beda ibu, boleh dijelaskan. Kok diperbolehkan nikah? Saya nggak bilang boleh loh tadi. Yang boleh itu nikah dengan sepupu. Yang boleh itu nikah dengan sepupu itu boleh. Selagi bukan rodoah ya. Selagi bukan rodoah itu boleh. Gitu. Di program nikah yang saudara tiri beda ibu saya nggak bilang boleh loh. Kalau mau mengkodok sholat subuh tapi di jam 6 pagi masih boleh nggak?
Gini, kodok sholat secara syar'i cuma dua ya. Satu karena kelupaan, dua karena ketiduran. Misal dia tuh tidur, bangun-bangun jam 6 gitu. Ya jam 6 itu langsung ambil apa? Langsung ambil wudhu, langsung kodok sholat subuh tadi itu. Seperti itu. Muntahan kucing najis enggak? Kalau dari perut najis ya gitu loh. Kita bersihkannya gimana ya? Sebagaimana membersihkan najis kencing itu, najis apa namanya? Mutawasitoh gitu. Bila haid sama istiadoh apa bedanya? Ada bedanya nggak sih? Ada. Itu secara medis pun ada. Coba cari di medis ya itu. Perbedaan darah kan istiadoh itu damul fasad itu, darah yang rusak gitu. Enggak seharusnya perempuan itu yang normal enggak bakal istiadoh. Tapi kalau yang namanya istiadoh itu enggak normal di situ. Ada masalah medis di situ. Tanya dokter pun tahu gitu loh perbedaan darah istiadoh sama haid. Coba cari Google. Ini medis ya. Kalau medis tanya ke Google nggak masalah itu. Cari perbedaan darah itu. Kita tentang medis ya. Darah haid dan istiadoh. Kalau mau cari sifatnya di situ. Bisa menikah sama sepupu, kok bisa sih suka sama sepupu sendiri? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Mimpi haid itu apa harus bersuci? Kalau mimpi besar ya, mimpi sampai keluar mani itu loh, mimpi junub. Berarti sampean boleh besana sama kakak atas. Boleh, nikah dengan sepupu boleh. Kalau sholat duha di jam 6 boleh nggak? Kalau jamnya tiap daerah beda-beda. Kalau di sini duhanya kan jam setengah 7 kalau nggak salah. Kalau misal daerah Papua sana jam 6 udah duha ya mungkin. Kalau jam itu nanti tiap tempat beda-beda. Istiadoh najis ya. Darah istiadoh najis. Ayahnya meninggal terus kita punya saudara. Ayahnya meninggal terus kita punya saudara laki-laki tapi tidak seibu. Apa boleh jadi wali? Ayahnya meninggal terus kita punya saudara laki-laki tapi nggak seibu tapi satu bapak, masih satu bapak atau satu ibu itu mahram itu. Salva itu yang perempuan yang nggak punya rasa malu ya, itu nggak punya rasa malu, dia tuh mau apa namanya, nggak punya rasa malu main dengan lawan jenis itu sebebas-bebasnya loh. Kalau di Jatim dimulai jam berapa? Saya di Jawa Timur di sini jam setengah 7-an gitu loh. Pas tasahud terus pas jari telunjuk nunjuk disuruh lihat jarinya apa iya? Boleh lihat jari, boleh lihat tempat sujud. Jadi boleh jadi wali, boleh. Kalau mahram masih boleh ya. Itu. Ini yang belum follow boleh follow teman-teman, yang mau IG saya di bio ya. Tadi ada komennya belum kebaca, boleh di komen ulang teman-teman. Saya mohon maaf ya. Ada sebagian yang keskip. Saya panas banget. Pokoknya panas banget. Wifi-nya juga sini mati wifi-nya. Orang mana? Orang Jawa Tengah. Mungkin yang tanya orang mana ini baru ya. Harapan teman-teman yang baru gabung. Bismillah. Jadi patokannya kalau nggak keluar darah sehari full setelah suci 7 hari bisa langsung sholat nggak kak? Bisa langsung sholat. Nanti kalau misal keluar darah lagi ya tinggal nggak sholat lagi. Tergantung yang keluar darah apa dulu itu. Cara melihat calon pasangan dengan soal isyarah gimana? Kemantapan hati gitu. Jawaban dari soal isyarah itu nggak melulu pada mimpi ya, nggak melulu pada mimpi. Tapi apa ya, bisa jadi dari mimpi bisa gitu loh. Atau kemantapan hati sambil berjalannya waktu itu Allah memantapkan hati kita yang mana di situ. Tuh. Saya mau qadha sholat fardu udah 1 bulan lebih tapi masih pengen sholat rawatib sedangkan hutang sholat. Kalau apakah orang yang punya hutang sholat itu boleh sholat sunnah? Boleh gitu loh. Cuma diutamakan qadhanya dulu segera diselesaikan gitu. Sambil berjalannya waktu. Tadi ada komen yang keskip kayaknya. Saya tadi. Pernah lihat orang pas tahiyat akhir tunjuknya gerak-gerak itu boleh. Gitu. Jadi kita sedang sujud tilawah. Minum apa? Tuh saya penasaran. Mengungkapin perasaan boleh enggak? Mengungkapkan perasaan boleh. Islam itu enggak melarang cinta.
Tapi kalau mengungkapkan apakah boleh? Tergantung ya, timbul fitnah atau tidak. Semisal kok di situ sampai timbul fitnah di situ, sampai nanti bakal jadi apa-apa, sampai timbul maksiat di situ, jangan itu. Tuh. Islam itu nggak melarang cinta, tapi membatasi. Suka boleh, pacaran jangan. Kita punya perasaan, Allah punya aturan di situ. Kelas banget tadi kata-katanya. Bagus. Suka boleh, pacaran jangan ya. Batas kodok puasa itu sampai kapan? Sampai sebelum Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya nggak segera dikodok, maka apa namanya? Maka nanti tetap wajib kodok plus bayar fidyah. Baca Al-Kahfi boleh tiap hari atau cuma hari Jumat? Boleh tiap hari, boleh. Saya cuma ada di Solo, sama Jawa Timur ya. Baru sadar apa? Ngelap itu apa? Ngelap. Ini masih ada mesin 13 kali, udah selesai posting langsung ke majalah pertemuan saya. Situ. Tadi kayaknya bagus banget. Suka boleh, pacaran jangan. Allah punya aturan. Apa? Tadi saya lupa. Kita punya perasaan, Allah punya aturan ya. Jika emang telunjuk pas lihat akhir, gerak-gerakin buat apa? Nggak tahu, tanya ke dia tuh. Tapi saya pribadi nggak gerakin ya. Cuma saya pernah baca ada itu loh. Cara hafalan cepat. Sebenarnya cara hafalan cuma satu, yaitu mengulang. Semakin kita gini loh. Semakin kita banyak mengulang, semakin kuat hafalan kita tuh. Nggak perlu mikir-mikir, fokus nggak perlu. Kita ngulang terus gitu. Yang penting sabar-sabar, betah-betahan mengulang, itu nanti bakal nyantol sendiri ya. Kalau suami pulang kerja tapi lagi dikir, lebih baik lanjutkan apa ke suami dulu. Ke suami dulu nggak apa-apa, salim. Sambil dikir juga boleh kok gitu loh. Sholat awabin berapa rakaat? Saya belum pernah dapat sholat awabin. Kalau dari guru saya belum pernah ya. Dari kitab saya belum pernah dapat. Kalau dari teman gitu loh, saya pernah dapat, cuman saya belum yakin di situ. Kitab fikih asasi menjelaskan tentang apa? Nggak tahu. Kalau saya nggak tahu. Cinta takdir menikah pilihan. Cinta takdir menikah pilihan. Nggak pernah rencanain cinta ke seorang. Bismillah. Nggak tahu. Sholat awabin kayak gimana? Ya saya nggak tahu. Tadi udah saya bilang nggak tahu, malah tanya saya. Saya bodoh. Saya nggak tahu. Masih kurang ilmunya saya. Kita kalau suka sama seorang, ungkapin nggak? Confess. Yang penting nggak timbul fitnah di situ. Nggak pacaran, nggak timbul fitnah. Jangan sendiri, jangan cuma berduaan saja. Kalau sholat hajat apa hadisnya? Sholat hajat, kita sholat untuk wasilah memudahkan hajat kita ada. Sholat sunnah mutlak. Kalau posisi kaki hanya pakai kaos kaki tebal hanya seperti warna kulit, boleh nggak? Boleh. Bagaimana menyikapi perilaku seorang yang menuliskan sesuatu yang tidak normal, misalkan living together? Oh, jangan living together, jangan. Tidak ada keterikatan di situ, jangan. Dosa besar living together, nggak ada status pernikahan, nggak boleh, dosa besar. Kenapa ya? Berapa banyak kasus tentang living together terus akhirnya apa? Ya kayak kemarin tuh baru viral itu yang di Jawa Barat itu loh, perempuan dianiaya seperti itu. Kenapa ya Kak? Kalau dulu kita dekat Allah, ibadah terus enak, terus pada udah keluar pondok itu nggak lagi. Wah, berarti dia sadar gitu loh. Ya segera kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri gitu loh. Coba perbaiki sholatnya itu. Kenapa perbedaan sunabat sama muakat? Beda banget, salah pertanyaan itu. Sunnah abaat sama sunnah hayat, karena dalam sholat ya itu loh. Tuh. Itu masuk hilangnya barokah mondok? Enggak, kalau saya nggak bisa menjat seperti itu ya. Sholat sunnah wudhu ya ada.
Kalau berwudu itu kan wajibnya sekali, tapi kebanyakan orang sampai 3 waktu. Ini awal mula dari mana? Ya dari sunnah Rasulullah SAW ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya tentang wudu 3 kali basuhan. Terus bagaimana kita menasihatinya? Semampu kita aja, tuh. Kita bisanya mengingatkan seperti apa? Nah, kita mengingatkan kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika alfu iman. Sebisa kita mengingatkan kalau itu nggak benar ya bagaimana caranya itu loh, mengingatkannya dengan baik-baik itu. Nah, jadi kalau dia itu terunjuki mau kembali mau tobat alhamdulillah, tapi kalau dia itu ternyata nggak mau malah melawan, ya udah kita kewajiban kita cuma mengingatkan saja. Perkara dia atau mau tidak itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil didoakan ya. Apa hukumnya ziarah ke makam wali Allah? Ziarah boleh, monggo. Seorang itu yang meninggalkan anaknya demi nafkah untuk anaknya itu bagaimana hukumnya? Bekerja nggak apa-apa itu. Cuman ada batasan-batasannya ya. Jangan sampai meninggalkan, maksudnya meninggalkan tanpa tanggung jawab sama sekali. Contoh ditinggalkan, kan ini kerja, niatnya kan kerja untuk mencari nafkah atau gitu loh. Nafkah itu kan juga wajib gitu loh. Manusia jika imannya naik melebihi malaikat, tapi imannya lagi turun melebihi setan, benar nggak mas? Nggak tahu. Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah wudhu, pernah. Mondok tang pundi? Saya dulu mondok di Solo kan jawab. Mungkin baru ya tanya mondok di mana ini. Tuh living together sebenarnya dia tuh kayak nggak apa namanya nggak gentleman, si cowok nggak gentleman, si perempuan kok ya mau banget gitu loh. Itu nggak pantas sebenarnya di situ. Kok ada yang mau itu loh. Mungkin kalau di kota-kota kecil belum ya, tapi kalau misalnya kayak di kota-kota yang sekarang kayak di Jakarta mungkin atau di Surabaya atau di mana mungkin hal yang sudah dinormalisasikan di situ. Kalau misalnya kayak di kota saya mungkin kayak hal yang masih kampung-kampung itu kayaknya jarang banget. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Engkau malah nggak tahu. Dan di posisi itu bagaimana si ibu agar tetap menjadi madrasatul ula? Yang membimbing sebaiknya itu taat, itu tidak selingkuh, dia berusaha menjaga harta suaminya di rumahnya, terus gitu. Soalnya aku tahu lakinya itu mau kondo banget, tapi apa daya cuma bisa mengingatkan saja. Ya iya gitu, kita cuma bisa kewajiban itu cuma mengingatkan saja. Perkara dia itu mau tidak ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sekelas Nabi Muhammad SAW itu ya mengingatkan paman beliau itu nggak bisa, untuk menjadikan paman beriman nggak bisa. Cuma kita sebatas kemampuan kita saja. Bolehkah istri menggugat cerai karena suami dengan sadar melalaikan sholat dan tidak membimbing istrinya? Kalau tidak menjalankan kewajibannya boleh menggugat cerai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu musik itu haram tapi masih suka hilaf, gimana? Saya sendiri masih susah banget meninggalkan musik ya itu loh. Saya nggak ikut pendapat yang musik itu haram gitu. Ya memang mayoritas ulama itu berpendapat musik itu haram. Cuman ada pendapat yang nggak mutlak haram itu. Boleh dengan catatan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kita mendengar musik ya biasa-biasa kayak nasihat itu kan kita nggak ada rasa keinginan untuk maksiat itu. Itu ya aman-aman saja silahkan. Tapi kalau misalkan ketika kita mendengar musik itu kalau kita rasa keinginan kita jiwa kita pengen maksiat, bawaannya pengen maksiat, pengen pacaran, pengen mabuk-mabukan di situ, maka tidak boleh di situ, musiknya haram berarti. Masih mondok ya, masih mondok itu. Jadi saya pribadi ikut pendapat yang di situ sebagaimana yang saya masih ikut guru saya tidak menganggap musik itu haram gitu, tapi selagi di situ tidak ada unsur kemaksiatan itu monggo. Kayak konser, apakah boleh kita hadir ke konser? Lagi konser itu enggak
menjual berikan Homer, biasanya di konser itu ada sponsornya Homer di situ, jadi masalah di situ loh. Makanya nggak menjual berikan Homer, yang konser yang aman-aman saja, nggak ada unsur kemaksiatannya, monggo. Jadi di situ masih eh, susah untuk meninggalkan musik di situ. Itu apa boleh wanita yang haid pegang mushaf membacanya dalam niat menguatkan hafalan Qur'annya? Kalau dalam madzhab Syafi'i nggak boleh ya, wanita haid pegang Al-Quran dalam madzhab Syafi'i nggak boleh. Tuh. Cuman kalau dia tuh menghafal Al-Quran takut hafalannya hilang, boleh murojaah tetap boleh. Pakai apa? Pakai mushaf terjemahannya yang dominan, terjemahannya itu boleh. Atau pakai Quran tafsir, kayak tafsir Jalalain itu biasanya ada mushafnya sedikit gitu loh. Untuk nanti samping-sampingnya tafsir-tafsirnya itu boleh. Untuk menghafal Al-Quran boleh, takut hafalannya hilang tetap boleh murojaah di situ. Ingin berpakaian syar'i walaupun cuma ke warung dekat rumah tapi ngerasa belum pantas, pakai saja itu. Kita apa nah, kita bukan kita yang perempuan itu disuruh untuk menutup aurat bukan menunggu pantas gitu loh, tapi menunggu udah, kalau udah balik udah disuruh untuk menutup aurat gitu loh. Itu nggak perlu nunggu pantasnya ya, sambil memantaskan diri ya, sambil memperbaiki diri tetap pakai pakaian yang itu syar'i. Gimana ya kalau istri saya nggak suka ibu saya, dinasihatilah gitu loh, dinasihati gitu loh. Pagi ini suami itu ari jalu kawamu nana nisa itu loh. Itu tumben malam, biasanya malam haid bolehkah buka aplikasi Al-Quran di HP? Itu kan HP boleh. Sujud sahwi itu baca sebahana mana ya mamu walasu berapa kali? 1 kali boleh, 3 kali boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman yang baru gabung ya? Bismillah. Ini belum follow yang bisa di bio ya. Jumlah bid'ah ada berapa? Bid'ah sanah, bid'ah dolalah. Hati-hati, ini kayaknya curiga saya. Membaca manakib dalam keadaan haid boleh nggak? Dikir-dikir wiritan manakib dalam keadaan haid itu boleh. Tuh. Nggak bisa nasihati tidak bila keras dari suara. Wah, lihat seharusnya kan suami kan ari jalu kawamun ala nisa, di situ ada kawam, sifat kawamnya terhadap istri, mendidiknya itu, dibimbing itu, dinasihati pelan-pelan gitu loh. Doa ketika ba'da wudhu dibaca separuh boleh enggak? Kenapa kok separuh-separuh? Selesaikan aja itu loh. Selesaikan, tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa kok ada separuh-separuh? Misal sedang haid menyimak hafalan Yasin tapi magang majemuk yang ada surat Yasinnya, boleh enggak? Itu mushaf atau tidak? Misalkan sebutannya bukan mushaf, bukan Al-Quran, itu ya boleh-boleh saja, sebutnya kan majemuk di situ. Lebih dominan di situ. Bagaimana kalau seorang hafal Quran namun dia ada hubungan dengan seorang pria yang belum atau bukan mahramnya? Tahu batasan gitu teman-teman, jangan pacaran, jangan kholwat. Calon itu belum halal ya, calon itu belum halal teman-teman, harus hati-hati, harus tahu batasan di situ. Hati-hati, setan tuh ya pinter untuk menggelincirkan manusia itu loh. Kalau kita ketinggalan Al-Fatihah pertamanya imam, apa sudah dihukumi masbuk? Belum. Kalau masbuk itu kalau ketinggalan 2 rukun fi'li ya, bukan rukun fi'li. Yaitu ketika udah ketinggalan pokoknya imam itu. Tuh. Jadi kapan dikatakan sebagai masbuk? Kalau ketinggalan 2 rukun fi'li, qiyamnya sama rukuknya ketinggalan di situ, maka dikatakan sebagai masbuk. Bacaan sujud sahwi kan subhana man layanamu. Bacaan sujud sahwi kan bisa itu, atau boleh pakai bacaan sujud bersama subhanallah ala boleh. Inti dari bacaan sujud adalah tasbih. Inti dari bacaan sujud adalah tasbih gitu loh. Izin bertanya, apa hukumnya menonton bioskop? Apa namanya? Al aslu fil asya al ibahah gitu loh.
Kalau bioskop tergantung filmnya film apa dulu. Itu di situ ada unsur kemaksiatannya atau tidak itu bisa jadi halal bisa jadi haram. Kalau secara umum nonton film itu boleh-boleh saja, yang penting tidak ada unsur kemaksiatannya, adegan-adegan filmnya yang pantas-pantas itu boleh, monggo. Cuman jangan sampai dengan melihat bioskop nanti kita ketinggalan sholat 5 waktu, kita harus pintar-pintar cari waktu itu. In husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Dan kita harus bisa pintar-pintar mengambil manfaat dari di situ. Ada pelajaran nggak yang bisa kita ambil di situ. Kadang telepon atau VC sebentar apakah boleh? Simaan lewat telepon tapi bukan mahram. Kalau saya jangan itu teman-teman, saya jangan. Kalau mau teleponan sama orang tuanya gitu loh. Jadi ada mahramnya di situ. Jangan cuma berdua saja. Hati-hati loh, setan itu pintar mengincirkan. Kalau OVT pada sini gimana? Overthinking itu enggak apa namanya? Berarti apa? Kurang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Orang yang overthinking itu kurang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahasanya semua yang Allah takdirkan itu pasti baik buat hambanya. Karena apa? Karena Allah itu yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk buat hambanya. Walaupun kadang takdir Allah Subhanahu wa taala itu enggak sesuai dengan keinginan kita, itu berat dalam menerima takdir itu berat. Ya, pada akhirnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, walaupun ketika kita menjalankannya harus meneteskan air mata di situ. Walaupun berat itu kan, tapi harus kita yakini bahasanya semua yang Allah takdirkan walaupun berat itu pasti ada hikmahnya, pasti baik buat hambanya. Jangan sampai overthinking. Kadang orang itu overthinking gini, overthinking mengatasnamakan pacaran karena takut nggak dapet jodoh gitu loh. Modusnya takutnya nggak dapet jodoh gitu. Jadi jodoh itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pacaran tahu enggak? Itu dia tuh udah ada catatannya bakal menikah dengan siapa, itu bakal di situ gitu. Jadi di fase kita menunggu jodoh kita itu kita gunakan untuk apa namanya, ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau malah justru di saat di fase-fase kita menunggu jodoh kita itu kita gunakan untuk pacaran, untuk maksiat, ya jangan ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cuma di fase-fase kita menjemput takdir kita, menunggu kehadiran takdir kita itu kita gunakan dengan hal yang baik atau tidak itu loh. Kemudian darah yang keluar dari gusi apa boleh? Selagi belum keluar dari mulut masih boleh. Mana yang lebih utama, belajar mengaji di luar atau berkhidmah kepada suami di rumah? Berkhidmah kepada, kalau ini bagi istri ya wajibnya taat kepada suami itu loh. Kepada suami. Tapi kalau mau izin kepada suami, wahai suami saya izin untuk belajar, boleh. Kalau suaminya mengizinkan boleh gitu loh. Simple sebenarnya itu loh. Perempuan haid boleh ziarah kubur nggak? Boleh, selagi tidak mengotori makam dengan darah haid ya. Saya udah tahu sebabnya, terus ibu saya nyapa duluan, mau baikan duluan, tapi istri saya tetap nggak suka. Ya didamaikan lah gitu loh. Sebagai cowok, ayo gentle gitu loh. Tapi saya kayak nggak pantas, saya aja nggak nih, belum nikah gitu loh. Gentle gitu loh. Kalau saya di posisi itu kayak saya malu banget di situ. Masa sebagai cowok nggak bisa mendamaikan di situ loh. Tuh, ayo yang gentle gitu loh. Sampai kapan berhenti dari pondok? Jangan ditanya itu. Mengimami tahlil tanpa guru, hukumnya apa? Tahu ilmunya atau tidak? Kalau tahu ilmunya monggo saja mengimami, memimpin tahlil. Kalau tahu ilmunya ya monggo itu. Di situ, misalnya tahu ilmunya. Ini yang mau geser di bio ya. Jangan takut nggak akan punya jodoh yang sudah meninggal aja dan bersikap kasar ke istri boleh nggak? Ya nggak boleh gitu loh, nggak boleh. Istri kasar ke suami nggak boleh, suami kasar ke istri nggak boleh. Islam itu nggak menyukai kekerasan gitu loh. Jamaah tabligh gimana? Apanya yang gimana gitu loh. Yang gimana apanya? Bismillah. Kalau saya menasihati dia lebih keras dari saya, ayolah, kita itu cowok gitu loh. Masa ya Allah, ya caranya sambil diajak makan di mana, diajak keluar traktir apa biar mau itu loh, caranya itu loh. Ayolah gitu loh. Situ masih ada manusia tukar ya, dasar sahabat sunnah, semoga bisa mengajar ke teman-teman semuanya ya. Lokasi saya di Jawa Timur. Situ.
Kalau untuk soal mendamaikan sih anu ya, bukan gampang, tapi ya seharusnya punya jiwa kepemimpinan di situ. Semisal kalau ada pasangan suami istri cerai, tetapi dalam masa iddahnya dia tidak haid, gimana? Ya kan nunggu waktunya. Salah satu guru itu ada perbedaan penafsiran ya. Sekarang ngalamnya udah sampai jam 11. Enggak, saya sampai jam, tergantung mood saya. Kalau memang semua cara sudah dilakukan, coba Pak Jarul Langit minta, yaitu pertama kali justru kita doa itu di awal kali kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu awal kali gitu loh. Sambil habis berdoa kita usaha di situ. Jangan lupa di awal waktu semua urusan kita itu serahkan kepada Allah dulu gitu loh. Kalau nyentuh mertua itu tidak membacakan wudhu. Kalau orang yang udah cerai gimana? Menyentuh masih mahram, masih tidak membacakan wudhu ya. Contoh dia sudah cerai, menyentuh mantan mantan mertuanya itu masih mahram. Mertua itu mahram muabad ya selama-lamanya. Itu belum, masih nggak batal di situ. Emang agak susah ya kayak masalah rumah tangga itu, seribet itu. Tapi terangkan diri kalian para Gen Z ya, sabar dulu. Bisa kok itu. Aman-aman, gampang. Gen Z, saya Gen Z guys. Saya guys. Emang saya nggak, saya baby boom. Gen Z lah saya, mau apa lagi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya disuruh beli pampers tapi saya salah beli, terus dia marah. Ya Allah, ini kayaknya udahlah, monggo, saya nggak berhak untuk menasihati apa namanya yang udah berpengalaman. Kalau aku sih doa usaha terus di situ, dengdot. Setiap hari habis sholat 5 waktu, habis sholat tahajud nggak lupa mendoakan anak, tapi kok belum dikabulkan, gimana mas? Ya, sekelas Nabi Ibrahim gitu. Tahu Nabi Ibrahim ya? Minta anak dari kapan? Dari masa muda sampai pas tua itu. Pas tua baru dikabulkan. Kita baru minta berapa tahun gitu loh. Tergesa-gesanya itu gitu loh. Tuh. Di surat Maryam itu Nabi Zakaria minta anak, dikasih anak. Itu dari wah, mudanya, dikasihnya pas tua. Selama itu berdoanya bersabar. Sekelas Nabi sesabar itu. Kita terlalu tergesa-gesa, terlalu apa namanya? Mendikte Allah Subhanahu wa taala, nggak mau sabar kita itu. Gitu. Jadi gini, Allah itu kan maha sayang kepada kita itu loh. Ya mungkin kita itu belum dikasih sesuai permintaan kita ya karena kita belum siap untuk menerima itu gitu loh. Belum siap untuk menerima itu gitu. Ini kalau kita menerima itu nanti bakal jadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Allah Maha tahu mana yang baik buat hambanya, mana yang tidak gitu loh. Kayak para tabiin mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dijabahi alhamdulillah, kalau nggak dijabahi lebih senang lagi. Kenapa? Ya karena Allah tuh yang tahu mana yang baik, mana yang buruk buat hambanya gitu loh. Sabar dalam berdoa itu perlu sabar teman-teman gitu loh. Ada di komen yang belum baca teman-teman. Misal kecewa berdoa sambil nangis, nggak lama orang itu dikasih musibah, sakit, salah tahu. Jangan mendoakan keburukan ya. Jangan pernah mendoakan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha itu jam berapa? Jamnya beda-beda ya. Di tiap tempat beda-beda. Kalau di tempat saya jam setengah 7 sampai sebelum waktu istiwa jam 11 itu masih boleh. Batas orang hamil itu berapa bulan? Maksudnya? Maksudnya gimana?
Maksudnya gimana? Bayar zakat kalau diberikan ke anak yatim, apakah boleh? Kalau anak yatimnya fakir miskin ya boleh, boleh saja tuh. Kalau yatimnya anak sultan, ya sepatasnya tuh. Kalau misalnya kasihkan curhat kepada Allah sampai lupa dengan kalau dia pencipta kita itu dihitung dosa enggak ya? Gimana konsepnya itu gitu loh. Maksudnya seperti apa? Ya minta aja, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu penunjuk istikharah. Bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi dimantapkan hatinya, dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ketika membaca kunut nazilah, kenapa tangannya dibalik? Saya pas baca kunut nazilah, saya nggak angkat tangan, ya. Saya pas baca kunut nazilah, saya nggak angkat tangan. Walaupun ada yang berpendapat angkat tangan ya, saya nggak ikut pendapatnya angkat tangan. Sila. Jadi curhat ke teman. Doa itu ada adabnya ya. Jika ada yang terus-terusan berbuat dosa besar dan dia heran kenapa dia tidak dipanggil oleh Tuhan, kenapa? Bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kena PL, baru aja kena PL. Saya minum teh loh dikira ngerokok. Saya minum teh dikira rokok. Astagfirullahaladzim. Ini loh teh. Ini teh loh dikira rokok. Bantu anak, bantu tap aja, bantu tembusin 23K, 24K ya, biar nggak kena PL. Bisa taslim enggak? Saya enggak bisa taslim. Ini loh teh itu loh. Dikira rokok. Ya Allah, ya biarlah. Saya belum belajar taslim mimpi. Loh, ini loh teh. Wah, TikTok ini teh gitu loh. Saya enggak ngerokok. Kalau suami boleh mempunyai istri lebih dari satu, apakah istri juga boleh mempunyai suami lebih dari satu? Tidak boleh. Saya nasihat biar nggak malas sholat. Sholat itu awal yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat itu. Pertama kali yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, ketika hari hisab itu dari seorang hamba adalah sholatnya itu loh. Sholat seorang hamba. Fa'in soluhat sa'iru amalihi itu. Jika sholatnya itu bagus, maka seluruh amalnya bisa terjamin bagus. Tapi kalau sholatnya itu fa'in fasadat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya rusak, sholatnya udah dari awal itu sholatnya rusak, udah apa? Dia tuh bakal rusak semuanya itu. Jadi bisa ditentukan dari sholatnya itu. Kita sebagai seorang muslim itu ya berusaha memperbaiki sholat kita, dibagus-baguskan sholat kita itu, disempurnakan sholat kita. Udah nggak hilang-hilang loh, ini teh, ya Allah nggak hilang-hilang peringatannya itu loh. Misal kita ya salah tapi yang dibawa-bawa itu cara kita berpakaian. Makanya kita ya sebagai seorang muslimah itu dakwah bilhal gitu. Dakwah bilhal ya kita mencerminkan pribadi seorang muslim yang baik itu seperti apa itu loh. Jangan sampai gara-gara perbuatan kita pakaian kita yang disalahkan itu loh. Agama kita yang disalahkan. Al-Islam masjubun bil muslimin di situ teman-teman. Mereka orang-orang nonis itu tidak melihat kita pada tidak melihat orangnya, personalnya, tapi melihat langsung ke agamanya di situ. Maka kita sebagai seorang muslim ya harus mencerminkan perilaku seorang muslim yang baik itu loh. Sampai jam berapa? Kalau bisa saya kontrak atau pindah kontrakan, apa itu masuk hutang ya? Kalau belum bisa bayar kontrakan terus pindah kontrakan, apa itu masuk
hutang ya. Lah di situ ada akad utangnya atau tidak gitu. Dianggap utang atau tidak. Dianggap utang atau tidak. Tuh. Bentar. Sampai jam berapa? Katanya tanya gitu kenapa gitu loh. Alumni Ponpes Gontor. Kemarin Gontor ada acara alumni itu ya. Bagaimana hafalan Al-Quran yang lupa karena kurang murojaah apa diminta penanggung jawabannya nanti. Iya. Oh iman. Udah jam 10 lebih ya teman-teman. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah. Saya ini loh TikTok ini loh, kenapa saya minum teh loh dikira saya rokok. Oh, live saat ini dibatasi karena saya merokok. Belum sudah, maksudnya yang menganggap utang itu yang ngontrak apa yang punya kontrakan. Lihat akadnya di situ apa di situ itu loh. Misalkan kita ngontrak terus udah 1 tahun, seharusnya kita 1 tahun itu harus membayar katakanlah 5 juta, jadi kita belum bayar di situ, berarti situ kita utang gitu. Terus kita pindah berarti masih pada punya utang di situ, kecuali kalau si pemilik kontrakannya di situ mengikhlaskannya di situ, karena kewajiban kita belum terselesaikan gitu. Saya nggak memikirkan, cuman kalau habis kena APL itu langsung down gitu loh. Kalau ngerokok terus samping ngerasa terganggu, hukumnya apa? Oh, saya panggil Pak Ustadz, saya nggak setua itu ya. Gini, ngerokok sendiri itu kan udah secara kesehatan udah nggak baik ya teman-teman itu. Saya pribadi lebih memilih condong untuk mengharamkan bagi diri saya, bukan orang lain rokok itu loh. Stop menormasikan rokok di tempat umum itu, karena di situ ada unsur memandoroti. Tidak ada dokter kok yang menganjurkan rokok, membolehkan rokok. Saya belum pernah menemukan dari situ. Maka la dororo wala diroro, ya nggak boleh di situ gitu loh. Jangan mendolimi orang lain gitu. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi agak paling nggak suka itu sama orang yang rokok di jalan gitu loh. Motoran sambil rokok atau nyupir mobil sambil rokok, itu paling anti banget ya. Itu ada unsur mendolimi orang lain gitu loh. Mendolimi orang lain. Ada di kitab tapi lupa kitab apa tentang hukum asap rokoknya. Sebenarnya kalau rokok itu kan ada ikhtilaf di situ gitu loh. Ada ikhtilaf hukumnya, itu ada ikhtilaf itu. Paling gampang di Mausu'atul Fiqhiyah itu gampang banget, itu perinciannya ada gitu loh. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Cuman nanti dalam masalah hukum itu ada perbedaan pendapat ketika definisinya itu beda itu. Kayak contohnya di bunga bank. Bunga bank itu bisa jadi halal. Kenapa? Kenapa kok ulama berpendapat bisa menjadikan halal riba bank? Ya gara-gara definisinya dulu, dilihat dari definisinya. Beda definisi, beda hukum nanti. Seperti itu. Tuh, saya gini itu nanti dikira rokok ya, ini nggak hilang-hilang loh mengkonsumsi zat yang tampil. Di kalian muncul nggak teman-teman? Mengkonsumsi ya ditampilkan dalam live ini dapat membaik kesehatan. Saya nggak rokok, bah. Nanti kalau yang nggak tahu dikira saya ngerokok ya. Udah teman-teman, lanjut lagi besok insya Allah. Yang modal usaha jualan dari pinjaman bank gimana? Wah, saya nggak suka dipanggil Pak ya. Astagfirullahaladzim. Gini, saya pribadi dalam masalah riba itu lebih memilih pada ikhtiar ya. Masalah
masalah riba, masalah pinjam bank itu loh. Jangan pernah pinjam bank gitu. Karena kadang-kadang namanya syariat, kadang bukan, karena namanya bank syariat pun secara namanya memang syariat, cuman prakteknya gitu, apakah benar-benar tidak ada ribanya di situ. Kalau cuma modal usaha itu nggak harus pinjam ke bank kok itu loh. Banyak apa namanya pengusaha-pengusaha muslim itu juga banyak coba pinjam ke situ gitu loh. Tuh. Dan dalam modal usaha, buka usaha itu nggak harus all out gitu, keluar apa namanya, semua dikeluarkan. Kalau secara ilmu apa namanya, ilmu marketing itu kalau all out itu resikonya besar banget gitu. Sekali down langsung udah nggak punya kesempatan lagi. Apalagi kalau misalnya perintis. Berbeda kalau misalnya pewaris, dia masih punya apa namanya, benteng kekayaan dari babenya di situ. Dah teman-teman, lanjut lagi besok ya teman-teman. Saya tidak suka di sama TikTok jadi kenapa. Ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya mohon maaf TikTok ya. Saya gak ngerokok gitu loh. Ini buat dihapus gitu loh. Itu tak jewer. Ya teman-teman belum follow boleh follow. Oke Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Sabar. Saya nggak setua itu ya. Oh udah hilang. Nah, pinter-pinter. Habis tak puji ya. Habis saya minta maaf mau hilang ya. Tuh. Ya, ini masih dalam mesin 30 kali, udah share-share masing-masing, semoga bisa amal jelas buat teman-teman semuanya. Umur berapa? Saya umur 21. Mohon maaf jika mungkin ada ucapan saya atau tutur kata saya menyinggung perasaan teman-teman secara sengaja atau tidak sengaja. Saya mau sebenarnya minta kelonggaran hati teman-teman semuanya ya. Lalu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Jika ada kesalahan, jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya menemukan kata-kata bagus banget. Suka, ya? Suka boleh, pacaran jangan. Kita punya perasaan, Allah punya aturan. Wah, kok bisa saya? Jangan lupa doakan sedekahnya ada Sumatera, di Aceh, di